Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai puasa, salat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Secara bahasa, puasa artinya menahan diri, sedangkan secara hukum syara, puasa artinya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Keutamaan puasa yaitu yang pertama, puasa menjanjikan pahala yang besar. Dalilnya berada pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang kedua, puasa akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa dari api neraka selama 70 musim perjalanan. Yang ketiga, puasa pahalanya tiada ada bandingnya. Yang keempat, orang yang berpuasa, pahala puasa itu akan menjadi penolong di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan pada hamba di hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Ruyyan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Ruyyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat. Waktu wajib berpuasa yaitu saat seseorang sudah balik. Dan dengan apakah kita menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, dengan segera bertaubat dan banyak beristighfar. Yang kedua, mempelajari fikih puasa. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh menghafalkan zikir dan doa yang bersifat mutlak yang berkaitan dengan Ramadan. Hikmah berpuasa yaitu puasa adalah sarana untuk mencapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah faktor untuk terbebas dari segala macam kebatilan. Yang ketiga, puasa dapat melemahkan syahwat. Yang keempat, puasa dapat membiasakan umat Islam menjadi disiplin. Yang kelima, puasa bermanfaat untuk kesehatan. Adab dan sunnah berpuasa. Mengakhirkan sahur. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, menjauhi perbuatan keji. Yang keempat, berbuka dengan beberapa butir kurma. Dan yang kelima, tidak memperbanyak makan. Perkara-perkara yang diperbolehkan di bulan puasa. 1. Semprotan mulut untuk mengobati asma. Yang kedua, infus yang bukan untuk asupan makanan. Yang ketiga, suntikan pembedahan. Yang keempat, mencicipi makanan untuk keperluan dengan meletakkannya di ujung lidah. Dan yang kelima, makan dan minum karena lupa. Pembatal puasa yaitu makan minum dengan sengaja, mengeluarkan darah dengan bekam, muntah dengan sengaja, dan keluar darah haid dan nifas. Yang boleh tidak berpuasa yaitu orang-orang yang sakit, musafir, wanita haid dan nifas, dan wanita hamil dan menyusui. Selanjutnya tarawih. Pertama, salat tarawih termasuk qiyamul lail dan hukumnya sunnah dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan. Waktunya mulai dari setelah Isya hingga terbit fajar. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, salah satunya adalah salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, sunnah tarawih. Mencukupkan 11 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak menambah di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yang ketiga, hukum salat tarawih yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keempat, hukum membaca Al-Quran dalam salat tarawih. Tidak ada salahnya membaca Al-Quran dalam malam Ramadan. Dan yang terakhir, bagaimana dengan berpindah-pindah masjid saat salat tarawih? Sebaiknya pada satu masjid saja karena jika berpindah-pindah akan mengurangi kekhusyuan sholat tarawih. Dan yang terakhir adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan aktivitas yang dianjurkan di bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan para sahabat memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Waktu yang paling tepat membaca Al-Quran yaitu antara azan dan iqamah pada setiap sholat fardu dan setelah sholat fardu menjelang berbuka, waktu sahur, dan waktu senggang.
Yang ketiga, selain memperbanyak membaca Al-Quran, diusahakan untuk menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, sebaiknya membuat tujuan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.